Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Rabu tanggal 29 Januari 2025, tertulis di dalam kitab Mika pasal 7 ayat 18. Mari sahabatku semua, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Tung isema debata songonho namar pamuati di dosa jala na ubolus pangalausion ni partalian na natebay dang totong ibana marsigomos marroni rimas ay makalomohon asinirohado ibana. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Allah, setidaknya ada 3 krisis sosial yang terjadi di Yehuda saat Nabi Mika melayani sebagai nabi, yaitu kejahatan sosial dan ketidakadilan, di mana pada waktu itu para pemimpin menjadi penindas dengan menyalahgunakan kekuasaan, para hakim membengkokkan hukum, dan orang-orang kaya sering menindas orang miskin dengan mengambil tanah mereka. Kedua, terjadinya penyembahan berhala di mana umat Israel menyimpang dari ibadah kepada Tuhan Allah dengan mengikuti dewa-dewa bangsa-bangsa tetangga seperti Baal dan Asyera. Dan kemudian yang ketiga adalah adanya ancaman bangsa Asyur. Lebih jelasnya kondisi ini dicatat dalam Mika pasal 7 ayat 2 dan ayat 3. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat, pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikkan. Sekalipun Nabi Mika tahu umat itu layak dihukum, namun dia tetap percaya dan sekaligus menekankan sifat Allah yang penuh belas kasih. Nabi Mika mengungkapkan pengharapan yang luar biasa bahwa Allah tidak akan selamanya murka, tetapi akan mengampuni dosa-dosa umatnya, menyatakan kasih setianya. Sahabatku semua, nas ini mencerminkan pengakuan akan karakter unik Tuhan Allah sebagai Tuhan Allah yang pengasih, pengampun, dan setia, yang sekaligus menunjukkan kontras atas perbedaan yang jauh dengan dewa-dewa bangsa lain yang kepadanya umat itu sujud dan berbakti, yang dikenal sebagai sosok yang penuh murka dan hanya menuntut. Nabi Mika menegaskan bahwa Tuhan Allah Israel berbeda karena Dia ingin memulihkan umatnya meskipun mereka telah berdosa. Inilah yang disegarkan kembali kepada kita juga hari ini, bahwa Tuhan Allah adalah sumber pengampunan dan belas kasih yang tidak terbatas. Maka ketika kita menyadari bahwa kita sering bertindak tidak adil kepada sesama, sering berlaku curang, sering menduakan Tuhan dengan lebih percaya kepada hal-hal lain, maka kita diajak untuk bertobat, kembali kepada Tuhan, dan percaya akan kasih setianya yang tetap relevan bagi orang-orang percaya hingga saat ini dan sepanjang zaman. Tuhan tidak akan bertahan dalam murkanya dalam keberdosaan kita. Jadi selagi masih ada waktu anugerah, mari bertobat, sebab Dia setia menunggu kita untuk mengaruniakan pengampunan dan belas kasih. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.